Saya ulangi lagi ya, ada kendala dalam video. Baik, saya ulang lagi kisahnya tentang Nabi Muhammad yang bermuka masam. Bermuka masam itu bermuka cemberut sambil agak sinis ya. Tahu sinis kalian? Mirip seperti ini tapi ini hanya cemberut. Nah, tapi kalau bermuka masam itu ada risihnya, ada rasa risihnya. Nah, kalian kalau risih sama teman, nah itu seperti itu wajahnya. Itu namanya bermuka masam. Nah, abasa ini artinya wajah Nabi sedang bermuka masam. Bagaimana asbabun nuzulnya? Kenapa kok surat Abasa ini turun? Dalam kejadian apa surat Abasa ini turun? Jadi surat Abasa ini turun ketika Nabi sedang berdakwah, diberi panggung oleh orang-orang kafir Quraisy yang yang kaya-kaya, orang kaya-kayanya, orang pemimpin-pemimpinnya. Nah, ini Nabi sedang berdakwah kepada mereka, tiba-tiba ada yang nyelonong Abdullah bin Umi Maktum. Yang mana Abdullah bin Umi Maktum ini orang miskin, matanya buta, tapi sahabat mulia sebenarnya. Tapi sedangkan Nabi sedang sibuk dengan orang-orang yang kaya. Menurut Nabi, sepertinya orang kaya ini harus didahulukan. Kenapa harus didahulukan? Karena orang-orang kaya ini lebih prospek ya, lebih menghasilkan. Nah, kalau orang-orang kaya dan orang-orang pemimpin-pemimpinnya ini masuk Islam dulu, wah semuanya pasti masuk Islam. Kalau ngurusin orang yang buta dan orang yang miskin, nanti kelamaan. Nah, mending yang ini dulu, begitu menurutnya Nabi. Nabi tidak salah, tapi Nabi keliru dalam tidak sesuai dengan maksud Allah. Tapi Nabi tidak salah, tidak ada yang mengatakan, para ulama tidak ada yang mengatakan bahwa Nabi salah. Nabi hanya benar maksudnya Nabi, benar niatnya Nabi, tapi keliru di mata Allah sehingga Allah menegur dengan surat Abasa. Tanda sayang Allah salah satunya adalah turunnya surat Abasa. Kalau Allah gak sayang, pasti Allah tidak akan meluruskan. Karena Allah sayang, maka Allah luruskan di surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla, bermuka masam, terus habis itu berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang yang buta. Nah, maksudnya Abdullah bin Umi Maktum. Jadi ketika ada perkumpulan dengan pemimpin-pemimpin Quraisy, Abdullah bin Maktum datang, tanya-tanya sesuatu, tapi sama Nabi diabaikan sementara. Bukan berarti gak dijawab, tapi diabaikan sementara, masih ngurusin yang kaya-kaya dulu. Nah, ya, akhirnya turunlah surat Abasa. Oke, kalian sudah tahu asbabun nuzulnya. Kemudian nanti kalian akan ditanya di soal nomor 8. Terkait apa surat Abasa itu turun? Terkait wajahnya Nabi yang bermuka masam kepada siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian apa pesan yang bisa diambil? Nah, itu di soal nomor 10 nanti ada. Apa pesan yang bisa diambil dari surat Abasa? Yaitu agar pentingnya bersikap adil dalam berdakwah. Jadi harus adil dalam berdakwah. Bukan berarti ada adik kita yang tanya, adik kita masih kecil, cuman mau tanya alif ba ta. Nah, sedangkan ada teman kita yang tanya, terus kita ngabaikan, sana adik, nah aku lebih memilih temanku ini. Nah, ini tidak boleh. Namanya tidak adil dalam berdakwah. Semuanya harus diberitahu. Oh, temanku butuh jawaban ini, butuh menyelesaikan
pertanyaan ini atau butuh jawaban dari pertanyaan ini, maka aku bantu jawab. Adikku juga. Jadi semuanya sama seperti ketika kalian sudah menjadi seorang dai, ya, seorang ustadz. Habis itu kalian diminta ngajar di musola. Tapi kalian menolak, "Oh, aku gak mau di musola. Aku mau ngajarnya di di masjid yang besar." Itu tidak boleh, itu namanya tidak adil dalam berdakwah. Sama, mau yang miskin mau yang kaya harus adil. Lanjut, silakan kalian buka halaman sudah cukup itu saja ya. Jadi 1 sampai 15 soal sudah kita bahas. Yang pilihan ganda, insya Allah kalian bisa semua. Yang saya garis bawah ini kalian, yang saya stabilo, kalian hafalkan atau kalian fahami. Kemudian kita lanjut ke soal uraian. Uraian yang nomor 1, yang pertama, kalian akan diminta untuk menjelaskan bedanya tarkik dan tafkhim. Tarkik dan tafkhim, ini uraian saya beri tanda uraian 1. Ya, ro tarkik itu yang gimana, ro tafkhim itu yang gimana? Ro tafkhim itu yang harokat fathah, harokat dhammah, atau sukun sebelumnya fathah atau sukun sebelumnya dhammah. Nah, ini tebal. Kalau yang tipis bagaimana? Ro yang kasroh, ro yang sukun tapi sebelumnya kasroh, kan seperti itu, gampang ya. Kemudian nomor 2, kalian akan ditanya tentang siapakah tokoh utama yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, kalian jangan lupa namanya. Namanya itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Halaman berapa? Nah, Abdullah bin Ummi Maktum ini kalian harus hafal nih, Abdullah bin Ummi Maktum. Uraian nomor 2. Siapa tokohnya? Abdullah bin Ummi Maktum. Uraian nomor 3, kalian diminta untuk menyebutkan 3 peristiwa besar yang akan terjadi pada hari kiamat dalam surat Al-Infitor. Nah, kalian jelaskan nanti ketika kiamat akan terjadi apa. Di surat Al-Infitor yang pertama apa? Langit terbelah, ya. Kedua apa? Bintang-bintang jatuh berserakan. 3 apa? Lautan meluap. 4 apa? Kuburan-kuburan dibongkar. Kalian diminta menjelaskan 3 saja. Entah kalian 2, 3, 4 atau 1, 2, 4, 1, 2, 3, terserah. Yang penting 3 saja. Lautan terbelah, bintang jatuh atau lautan diluapkan atau langit terbelah, seperti itu. Gampang. Kemudian soal uraian yang keempat, kalian akan diminta untuk membunyikan hadis tentang tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Ini ada di halaman ini. Halaman 69 ya. Silakan kalian buka halaman 69. Gampang sekali hadisnya, yaitu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kata Nabi, tangan di atas itu bukan berarti tangan kalian ada di atas gini berarti tanganku lebih baik, enggak. Maksudnya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah adalah tangan di atas itu yang memberi infak, tangan di bawah yang meminta-minta. Mending mana kalian berinfak sama minta-minta? Mending berinfak tangan di atas atau minta-minta? Nah, ini kan hadis Nabi. Nah, kalian harus sebutkan. Bagaimana menyebutkannya? Sebutkan saja nanti di jawabannya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas yaitu orang yang memberi infak, tangan di bawah orang yang meminta-minta. Sudah, begitu aja jawabannya, gampang sekali. Kemudian yang terakhir adalah kalian diminta untuk menyebutkan 3 amalan jariyah yang tidak terputus. Apa aja? Gampang sekali. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat,
anak soleh mendoakan orang tua. Dah, itu saja, silahkan kalian pelajari. Selamat belajar dan tetap semangat. Tidak usah terlalu terburu-buru mengejar nilai, yang penting kalian bisa. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan WA saya. Apa yang ingin tanyakan kalian tanyakan. Oh iya, tentang soal pilihan ganda kompleks ya. Soal pilihan ganda kompleks itu contohnya seperti ini. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini insya Allah kalian sudah tahu semua ya. Nah, sama, kisi-kisinya sama seperti tadi, cuman kalian diminta menjawab dua. Ya. Ya, gampang sekali ya. Kisah turunnya surat Abasa sudah saya ceritakan. Al-Infitor dan Abasa membawa pesan yang sangat kuat. Apa dua pesan dalam surat Infitor dan Abasa yang ada di sini ya? Kalian pilih dua. Ya. Gampang semuanya. Dah. Mungkin itu saja. Silahkan kalian belajar, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya jadikan part 2. Kalau ada yang tanyakan silahkan tanya di WA.